Selamat siang, kita lanjutkan kuliah mengenai biosintesis nukleotida. Ini adalah 4 subtopik yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai pendahuluan tentang nukleotida itu sendiri, diikuti materi mengenai biosintesis nukleotida, kemudian biosintesis deoksiribonukleotida, yang terakhir adalah mengenai korelasi klinis dari biosintesis dari nukleotida itu sendiri. Oke, kita mulai yang pertama, mengenai terminologi dari asam nukleat ya. Jadi di sini dikenal istilah nukleotida, kemudian nukleosida, kemudian basa nukleik atau nukleobase, ada AMP, ADP, ATP, deoksi AMP dan sebagainya ya, yang saya yakin Anda sudah pernah mendapatkan materi mengenai ini di SMA. Kalau kita lihat di sebelah kanan di sini, ini strukturnya terdiri atas 3 bagian yang penting. Ada basa, ada gula, kemudian juga ada fosfat. Nukleotida ya, kita mulai dari nukleotida. Jadi ada RNA atau kependekan dari ribonucleic acid, merupakan suatu polimer dari ribonukleotida. Sementara DNA atau kependekan dari deoksiribonucleic acid merupakan polimer dari deoksiribonukleotida. Nah, baik di antara deoksi maupun ribonukleotida ini terdiri atas penyusun basa yang sama, adenin, guanin, sitosin. Bedanya di mana? Bedanya yang pertama adalah untuk ribonukleotidanya ini adalah urasil, basa urasil ya. Kemudian untuk deoksiribonukleotida ini ada satu basa lagi yaitu timin. Bedanya di sini. Urasil untuk RNA maupun timin untuk DNA. Nah, nukleotida merupakan monomer untuk penyusun asam nukleat. Nah, kemudian setelah ada nukleotida ada istilah nukleosida. Ya. Nukleosida trifosfat ini penting sebagai pembawa energi, misalnya adalah ATP. Saya yakin di pertemuan sebelum UTS telah dijelaskan apa itu peranan ATP, kemudian bioenergetika, dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga tentang nukleotida. Nukleotida ini juga komponen penting penyusun koenzim. Misalnya apa? Misalnya koenzim A, misalnya NAD, misalnya FAD. Ini yang diperlukan dalam reaksi biosintesis dalam sel. Nah, beberapa contoh nukleotida yang terkenal, ya, ATP sebagai pembawa energi, begitu juga dengan GTP. Kemudian ini ada SAM, S-adenosil metionin, yang digunakan sebagai donor metil pada reaksi metilasi. Kemudian ada UDP glukos, ada FAD, ada CoA, ada NAD. Ini bagian-bagian dari tadi koenzim. Nah, jadi kalau kita refresh lagi ya, jadi penyusun tadi kan ada gula, ada fosfat, ada basa. Nah, kita masuk ke dalam komponen-komponen tadi. Yang pertama adalah basa nitrogen. Basa nitrogennya ini bagaimana sifatnya? Planar, aromatik, dan heterosiklik. Ini definisi masing-masing saya kira Anda sudah mendapatkan di kimia organik 1 maupun 2. Ya. Jadi basa nitrogen ini terdiri dari 2 inti, purin dan pirimidin. Struktur yang purin seperti ini, yang sebelah kanan adalah pirimidin. Untuk basa yang purin, contohnya adalah adenin dan guanin. Basa pirimidin, sitosin, timin, dan urasil. Nah, tadi adenin guanin ini dia bisa mengalami konversi lebih lanjut menjadi basa yang namanya hepoksantin dan juga santin. Nah, ini konversinya di mana? Nanti akan kita lihat di slide yang di paling belakang, di bagian paling belakang mengenai korelasi klinis dari metabolisme asam nukleat. Oke, tadi basanya sudah ada purin, pirimidin, contohnya ada adenin, guanin, sitosin, timin, urasil. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, penyusun yang kedua adalah gula.
Nah, gulanya ini memiliki atom 5, namanya adalah pentosa. Kemudian antara ribosa dengan deoksiribosa, ini hanya terdapat satu perbedaan pada atom nomor 2 aksen di sini. Bedanya di mana? Anda lihat di strukturnya, deoksiribosa kehilangan satu hidroksil di sini, ya, sehingga namanya adalah 2 aksen deoksiribosa. Kehilangan satu gugus hidroksil pada posisi 2 aksen. Oke, tadi sudah ada gula, ada basa, ya. Nah, istilah yang tadi ada nukleotida, sekarang kita ketemu istilah nukleosida. Nukleoside ini tersusun atas apa ini? Basa dan gula. Nah, ikatan antara basa dan gula ini namanya adalah ikatan glikosida. Nah, ini namanya adalah N-glikosidik antara atom apa dengan apa. Mengapa kok namanya ikatannya adalah N-glikosidik? Ya, glikosidik kan ikatan dengan gula. N ini karena di sini berikatan dengan atom nitrogen. Posisinya di mana? Anda lihat di sini. Purin, bahasanya di sini. Purin mengikat pada atom C1 karbon. Ya, jadi di sini adalah nomor 1 berikatan dengan atom nomor N nomor 9. Sementara untuk basa pirimidin ini ngikatnya adalah pada atom N nomor 1. Ya, jadi nanti dilihat lagi struktur basa pirimidin, struktur basa purin. Kalau ikatan N-glikosidik pada purin itu terjadi pada atom N nomor 9, sementara untuk pirimidin terjadi pada N nomor 1. Nah, tadi sudah ada gula, fosfat, dia menyusun komponen namanya nukleosida ya. Nah, ditambah fosfat ini jadi nukleotida. Nah, fosfatnya bagaimana? Bisa 1 molekul, 2 molekul, atau 3 fosfat, mono-di or trifosfat. Nah, fosfat ini dapat diikatkan pada C1, C3 atau C5 dari gula. Ya, jadi tadi C1 ini mengikat N pada purin maupun pirimidin. C nomor 2 kalau pada ribosa berarti ada hidroksil, pada deoksiribosa kehilangan satu hidroksil. C3-nya bisa mengikat fosfat atau mungkin selain C3 adalah C5. Nah, nukleotida dihasilkan dari ikatan satu atau lebih fosfat pada nukleosida. Ya, di sini Anda lihat ada basa, ada gula, ada fosfat. Nah, satu fosfat namanya monofosfat. Adenosin monofosfat. Kemudian ini deoksitimidin. Ya, ini di sini tidak ada hidroksilnya. Deoksitimidin monofosfat. Kemudian ini kita refresh mengenai tata nama basa, kemudian nukleosidanya maupun nukleotidanya ya. Kita mulai dari yang RNA, basanya bisa adenin, guanin, urasil maupun sitosin. Ribonukleosidanya adenin ditambah gula namanya adenosin. Ketambahan satu fosfat makanya adalah adenosin monofosfat atau namanya adalah adenilat. Begitu juga dengan ini guanin berarti mengikat satu gula menjadi guanosin monofosfat atau guanilat. Kemudian uridin, uridilat, sitidin, sitidilat. Nah,
Bedanya apa dengan yang DNA? Ya, di sini Anda lihat adenin, berarti nukleosidanya adalah deoksiadenosin. Mengikat satu fosfat berarti namanya deoksiadenosin monofosfat atau deoksiadenilat. Nah, spesialnya di sini adalah timin mengikat mengikat gula menjadi timidin. Timidin monofosfat ini bukan deoksitimidilat, namun namanya tetap timidilat. Ini yang spesial di sini. Nah, untuk membedakan antara ribonukleotida maupun deoksiribonukleotida, ini ada ketambahan D kecil pada deoksiribonukleotida. Nah, apa saja fungsi dari nukleotida? Ya, tadi di depan sempat dibahas sedikit. Yang pertama adalah merupakan polimer penyusun DNA atau RNA, merupakan pembawa energi misalnya ATP, GTP, kemudian sebagai carrier pada intermediate aktif proses metabolisme dalam tubuh, misalnya UDP glukosa pada sintesis glikogen, dan S-adenosil metionin pada proses misalnya ventilasi ya, dalam sel. Kemudian sebagai fungsi dari nukleotida juga sebagai komponen dari koenzim, misalnya FAD, NADH, dan NADPH. Nah, yang tidak kalah penting adalah sebagai second messenger, ya, membawa kesan kedua. Ini apa? Adalah ini pembawa pesan intraseluler yang akan kita bahas lebih lanjut di kuliah biologi molekuler di semester 3. Nah, contohnya second messenger apa? Ada CAMP atau cyclic AMP maupun cyclic GMP. Nah, contoh yang lain, fungsi dari nukleotida adalah terlibat pada regulasi allosterik pada berbagai macam jalur metabolisme. Misalnya adalah pada ATP yang menghambat PFK1. Nah, ini contoh ini misalnya nanti akan kita bahas secara mendetail pada kuliah biologi molekuler. Baik, itu sekilas mengenai pendahuluan mengenai nukleotida.